Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ardiansyah Pratama, Dini Alfiani, dan Abdul Basit akan mempresentasikan tentang akad pelengkap. Untuk agenda hari ini yaitu ada 5, 1. Hawalah, rahan, kafalah, qard, sama wakalah. Yang pertama yaitu hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian, di dalam terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu pihak yang berutang, pihak yang memberi utang, dan pihak yang penerima pemindahan. Nah, berikut di samping ada skema hawalah dalam bank syariah, yaitu bank, nasabah, suplayan. Oke. Syarat-syarat hawalah yaitu 1. Muhil, orang yang berhutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. Yang kedua, muhal, orang yang menerima pemindahan hak memberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajibnya dibayar yang oleh pihak pemindah utang. Yang ketiga, muhal alaih atau penerima akad pemindah utang. Yang ketiga, sighat atau ijab qabul. Jenis hawalah dibagi menjadi juga 2, yaitu hilawah al-muqayyadah, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Yang kedua, hiwalah al-mutalakah, yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Jenis akad pelengkap lainnya adalah gadai syariah atau rahan. Gadai syariah atau rahan menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harga milik nasabah sebagai jaminan atas utang atau pinjaman yang diterima, sehingga pihak yang menerima gadai memperoleh jaminan kepercayaan untuk dapat mengambil kembali ke seluruh atau sebagian utang bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Adapun rukun-rukun rahan dan syarat rahan yaitu sebagai ulama fikih mengumumkan, 1 adalah orang yang berakad, yaitu orang yang melakukan akad yang meliputi 2 orang yang bertransaksi, yaitu rahin atau si pemberi gadai dan murtahin penerima gadai. Kedua, barang yang diakadkan yaitu marhun, barang yang digadaikan, dan marhun bihi dain atau utang yang dikarenanya diadakan akad tersebut. Sehingga yang ketiga adalah akad gadai, tidak boleh digantungkan kepada syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Adapun landasan hukum gadai syariah atau rahan, yaitu ada 3. Satunya Al-Quran. Para ulama fikih mengumumkan bahwa akad rahan atau gadai syariah dibolehkan dalam Islam berdasarkan ketentuan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua itu dalam al-hadis, ulama sepakat mengatakan bahwa akad gadai syariah itu dibolehkan karena banyak permasalahan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hukum antara sesama manusia. Kasus akad gadai syariah ini pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga itu ijma ulama. Sepakat ulama ini berdasarkan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan perbantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segmen keberagaman. Nah, di sini kita ada ilustrasi dikutip dari CNBC. Ya, kita lihat ilustrasi. Syariah atau pegadaian yang syariah saat ini itu banyakkan pegadaian itu menggunakan untuk gadai emas. Oke, hanya emas? Saat ini hanya emas, emas. Tapi ketika inovasi produk di kemudian hari bisa jadi berkembang karena ketika berbicara juga tentang regulasi ya. Nah, katakan emas. Ada ketika seseorang menggunakan emas untuk digadaikan, akadnya apa? Pinjaman.
bukan sekedar bukan jual beli di sana, bukan sewa menyewa di sana, atau bukan bagi hasil di sana, enggak, pakai pinjaman. Jadi misalkan saya punya emas 100 gram, kata banknya kalau seseorang nasabah punya emas 100 gram berhak memiliki pinjaman misalkan sampai dengan 50 juta misalkan gitu kan. Harga emas 100 gram itu sekitar 600 ribuan, 600 sampai 700. Berarti kan Ya. bisa 60 jutaan gitu kan. Nah sekarang dia punya kebijakan yang menggadaikan emas 100 gram boleh mendapatkan pinjaman sebanyak 50 juta misalkan gitu. Saya ambil fasilitas pinjaman 50 jutanya. 50 jutanya balikin berapa? Ini syariah, pinjam meminjam balikin 50 dong. juta juga. Kan nggak boleh ada Nggak boleh ada kelebihan ya. kelebihan. Apa untungnya buat gadai syariah atau penyedia gadai ini? Untungnya adalah kan emas ini dipegang oleh siapa ketika kita menggadaikan barang? Penggadaian. Dipegang oleh pegadaian. Kan harus butuh biaya maintenance, butuh biaya penyimpanan. Maka pegadaian menyewakan safe deposit box. Oh, SDB, oke. SDB. Nah, safe deposit box atas emas ini disewa oleh Tiap nasabah. bulan atau periodenya berapa untuk pembayaran? Macam-macam, ada yang tiap 14 hari, ada yang tiap bulan, ada yang macam-macam, tergantung kebijakan dari si penyedia gadai syariahnya itu, gadai emasnya itu misalkan gitu. Nah, jadi untungnya si penyedia gadai emas ini bukan dari meminjamkan uangnya, tapi dia menyewakan safe deposit box-nya itu. Mereka Jenis-jenis akad perjanjian transaksi gadai. Menurut Imam Syafi'i, akad yang digunakan dalam transaksi gadai syariah terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Qard al-Hasan, yaitu akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif. Yang kedua, mudarabah, akad diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya. 3. Bai muqayyadah, akad yang diberikan kepada nasabah yang keperluannya untuk yang bersifat produktif. Yang keempat, ijarah, itu akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu. Adapun beberapa sumber yang kami ambil dalam teori akad gadai yaitu pasal Ibu Krom dan Lubis Sawaradi K1996 hukum perjanjian dalam Islam Jakarta 1903 dan sebagainya. Selanjutnya adalah kafalah. Kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, dan pekerjaan. Apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau manifestasi di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan. Adapun landasan hukum kafalah yaitu seperti yang tadi, yaitu ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Al-Quran itu sendiri itu di penjelasannya ada di dalam Al-Quran, terdapat pada surat Yusuf ayat 72, yang di hadis juga transaksi kafalah atau penjaminan itu juga ada di hadis riwayat oleh Ibnu Majah. Dari ijab ulama itu orang-orang Islam pada masa Ibu Nawah mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seorang ulama pun. Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembolehan kafalah adalah berupa kaidah fikih yang berdiri pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya, beban berat harus dihilangkan. Selanjutnya adalah rukun kafalah. Menurut Suhendi, rukun kafalah dibagi menjadi 5, yaitu ijab qabul, objek tanggung, penjamin, tertanggung, dan penerima hak tanggungan. Ijab qabul sendiri itu adalah kesanggupan untuk menanggung sesuatu, menunaikan kewajiban. Objek tanggungannya itu bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Yang ketiga adalah penjamin. Masyarakat seorang kafalah haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Yang keempat, tertanggung. Tertanggung itu syaratnya utama yang harus melekat pada diri tertanggung adalah maf'ul anhu, atau adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, tertanggung harus dikenal baik oleh pihak kafil.
Yang kelima yaitu penerima hak tanggungan, yaitu makful lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majelis akad. Ia adalah orang yang balik dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Adapun jenis-jenis kafalah menurut Anthony, kafalah dibagi dalam 5 jenis, yaitu sebagai berikut: kafalah bil ma'al atau jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang, peluang bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan fee tertentu. Yang kedua, kafalah bin taslim, yaitu menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Jenis jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan. Yang ketiga itu kafalah al-munajjah, jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan tujuan tertentu. Yang keempat, kafalah al-mulhakat, jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Yang kelima itu kafalah bin nafs, akad memberikan jaminan atas diri sendiri. Adapun teori yang kami ambil dari akad pelengkap ini diambil dari Divini di Muhyiddin 2008, sampai saya 2009 dan sebagainya. Ini banyak untuk teori-teori yang lebih lengkapnya lagi di berbagai sumber yang kami ambil. Bisa dicek sendiri. Al-Qarad, akad pinjaman wajib dikembalikan dengan jumlah sama pada waktu yang disepakati. Pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang digunakan untuk kebutuhan mendesak. Pembayaran bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Qarad dilakukan tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Akad qarad bertujuan untuk menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan. Syarat dan rukun qarad. Pinjaman atau muktarik adalah pihak peminjam harus seorang yang harus balik, berakal, waras dan tidak mahjur. Pemberi pinjaman atau mukrid, pihak pemberi pinjaman haruslah seorang yang ahliyat at-tabaru atau layak bersosial. Dan dalam perbankan syariah, qarad dijalankan sebagai fungsi sosial, yaitu bank. Dananya bisa berasal dari dana zakat, infak atau sedekah, barang atau utang. Barang yang qarad harus dianggap sah atau dihutangkan. Ijab qabul, ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Macam-macam dan landasan hukum qarad. Menurut lembaga keuangan syariah, akad qarad terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Akad qarad yang berdiri sendiri yang hanya bermaksud untuk tujuan sosial sesuai dengan yang tertera oleh fatwa MUI yang menjelaskan bahwa al-qarad ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. 2. Akad qarad yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial dan termasuk ke dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial seperti pembayaran pengurusan haji, lembaga keuangan syariah, produk ran emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang. Ada pula landasan hukum qarad, diantaranya adalah landasan hukum dari akad qarad berasal dari Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, maka pinjaman yang baik atau manfaatkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Wakalah. Akad wakalah adalah suatu perjanjian berupa kesepakatan adanya suatu pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama pada pihak kedua dalam berbagai hal yang diwakilkan. Berikut adalah contoh pendapat ulama tentang definisi wakalah. Menurut Hasbi Asy-Siddiq, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain dalam bentuk bertindak. Menurut Syahid Sabik, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Ada pula rukun dan syarat akad wakalah.
Rukun dan syarat akad wakalah. Menurut jumhur ulama, rukun wakalah ada 4, yaitu pertama, orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Ketiga, perihal atau yang dikuasakan atau al-tauki. Keempat, pernyataan kesepakatan atau ijab dan kabul. Berikut adalah syarat wakalah yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 10 tahun 2000. 1. Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. 2. Pekerjaan itu tidak dimiliki oleh mewakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimiliki. 3. Sigat. Hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diinginkan kerelaan dari mewakil, seperti saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepadamu untuk mengerjakannya pekerjaan ini. Kemudian diterima oleh wakil dengan lapang dada. Jenis-jenis wakalah. 1. Al-Qasas, yaitu proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Contoh, membeli motor Honda tipe X atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. 2. Al-Amah, proses pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Contoh wakalah ini jenisnya misalnya, belikanlah aku mobil apa saja yang menurutmu bagus dan hemat bahan bakar. 3. Al-Muqayyadoh, akad wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Contoh wakalah jenis ini misalnya, jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan RP 150 juta jika kredit. Dan keempat adalah al-wakalah mutlaqoh, wakalah tentang wewenang dan wakil yang tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Contoh wakalah jenis ini misalnya adalah, jualah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Syarat wakalah. Yang pertama, syarat al-mahrun bihi atau hutang. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi hutang. Boleh dilunasi dengan barang jaminan atau anggunan. Barang yang harus jelas bentuk dan sifatnya. Kedua, al-mahrun, barang yang dijadikan anggunan. Pertama, boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang. Kedua, bernilai dan dapat dimanfaatkan. Ketiga, barang tersebut milik sah dari orang yang berhutang. Keempat, tidak terikat dengan hak orang lain. Kelima, berupa harta yang utuh, tidak diperdebatkan di berbagai tempat. Kelima, boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya atau sertifikat